Adik-adik kelas 10 SMA, pada video kali ini kita akan belajar mengenai menentukan resultan dua buah vektor. Nah, nanti soalnya ada dua jenis yang letak sudutnya berbeda-beda. Namun sebelum mempelajari soalnya, adik-adik harus menguasai dulu materi prasyaratnya, yaitu adalah perbandingan trigonometri. Nilai sin tetanya adalah y per set, y dibagi dengan set, kemudian kosinus tetanya adalah x per set, kemudian tangannya adalah y per x. Selain itu, adik-adik juga menguasai nilai-nilai dari masing-masing sudut istimewa. Misalkan sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91, dan seterusnya. Mari kita bahas soal yang pertama. Nah, seperti ini soalnya. Tentukan resultan dari dua vektor di bawah ini. Ini ada dua vektor. F1 nya berada di sumbu X positif, sedangkan F2 nya berada di sumbu X negatif. Nah, F1 nya membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, kemudian F2 nya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif. Nah, sebelumnya kita harus menggambarkan dulu vektornya. Nah, ini F1 ke sumbu X kita uraikan dulu. Ini namanya F1X. Kemudian yang ini namanya F1Y. Kemudian baru kita cari nilai F1X dan F1Y ini. Seperti ini. Kita mencari komponen vektor F1, yaitu F1X dan F1Y. Nah, F1X yaitu F1 cos 60 derajat. Cos 60 derajat. F1 nya kita masukkan 4, kemudian cos 60 adalah setengah. Jadi 4 kali setengah adalah 2 Newton. Berikutnya kita cari F1Y. F1Y sama dengan F1 sin 60 derajat. F1 nya 4, masukkan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. 4 kali setengah akar 3 adalah 2 akar 3 Newton. Inilah komponen vektor dari F1. Kemudian kita akan mencari komponen vektor pada F2. Namun kita uraikan dulu vektor F2 ini. Nah, ke sumbu X, yaitu namanya F2X. Ini vektornya F2. Kemudian ke sumbu Y, namanya adalah F2Y. Nah, lalu kita cari komponen vektor pada F2. F2X sama dengan F2 cos 30. Ini membentuk sudut 30 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3. F2 nya adalah 2 akar 3. 2 akar 3 dikali setengah akar 3. Nah, caranya seperti ini. 2 dikali setengah adalah 1. Kemudian akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang sehingga tinggal 3. Berikutnya kita cari F2Y, yaitu F2 sin 30 derajat. F2 nya masukkan 2 akar 3, kemudian sin 30 adalah setengah. Kita kalikan nih, 2 kali setengah 1, 1 kali akar 3, ya tetap akar 3. Nah, selanjutnya baru kita mencari resultan vektor. Nah, kita jumlahkan dulu komponen vektor pada sumbu X. Nah, sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X. Tadi sudah kita cari ini F1X dan juga F2X nya. Tinggal kita masukkan angkanya. F1X nya 2, F2X nya adalah minus 3. Min 3 ini menyatakan bahwa komponen vektor F2X ini berada di sumbu X negatif, sehingga harus diisi tanda negatif. Sehingga 2 ditambah min 3 adalah min 1. Kemudian jumlahkan juga komponen vektor pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y. Masukkan nilainya yang sudah kita cari tadi, yaitu sigma. Nah, ini Fy. Sigma Fy sama dengan 2 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Nah, ini salah di sini ya. Ini adalah Y. Baru kita mencari resultan kedua vektor tersebut, yaitu R sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Masukkan
min 1 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat, ini tadi akar 1 min 1 kuadrat adalah 1, 3 akar 3 dikuadratkan, 3 kali 3 9, akar 3 dikuadratkan 3, jadi 9 kali 3 27. 1 ditambah 27 adalah 28, akar 28. Akar 28 ini bisa disederhanakan yaitu 4 kali 7, sehingga 4-nya bisa diakarkan menjadi 2, 7-nya tetap akar 7. Jadi resultan kedua vektor tersebut adalah 2 akar 7 Newton. Soal berikutnya adalah soal nomor 2, yaitu saya variasikan letak sudutnya berada di sini. Caranya sama, kita harus menguraikan dulu komponen vektor masing-masing. Kita bahas dulu yang pertama, F1-nya kita uraikan ke sumbu X, yaitu F1X, kemudian ke sumbu Y, yaitu F1Y. Nah, untuk mencari komponen vektornya, karena letak sudutnya di sini, untuk lebih mudah kita bisa memutar segitiga ini ke arah kiri, putar sekali saja ke arah kiri, sehingga F1X ini akan berada di sumbu vertikal, sedangkan F1Y nya akan berada di sumbu horizontal. Nah, sekarang kita akan mencari komponen vektor F1. Nah, karena letaknya di sini sudutnya, supaya adik-adik bisa memahami, segitiga ini geser ke arah kiri satu kali, sehingga F1X ini akan berada di sumbu vertikal, sedangkan F1Y ini akan berada di sumbu horizontal, digeser supaya segitiga siku-sikunya mudah kita pahami. Sehingga F1X nya kita memakai F1 sin 60 derajat, kita memakai sin 60 derajat. Setelah kita geser ini ke arah kiri, maka F1X ini akan berada di sumbu Y, sehingga F1X sama dengan F1 sin 60 derajat sama dengan 6 kali sin 60 setengah akar 3, yaitu 3 akar 3. Atau bisa kita cari dengan cara lain, yaitu di sini 60 derajat, karena ini siku-siku, berarti di sini 30 derajat. Nah, kita bisa memakai ini. F1X nya adalah F1 cos 30 derajat. 6 dikali dengan setengah akar 3, cos 30 setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Hasilnya sama ya adik-adik ya. Di komponen vektor pada sumbu Y, yaitu F1 cos 60 derajat sama dengan 6 kali setengah, cos 60 setengah, 6 kali setengah yaitu 3 Newton. Atau bisa kita cari dengan menggunakan F1Y sama dengan F1 sin 30 derajat. Nah, sudutnya ini 60, di sini 30, sama tadi. 6 kali setengah yaitu 3 Newton. Jadi hasilnya sama. Berikutnya kita mencari komponen vektor pada vektor F2 ini. Kita uraikan terlebih dahulu ke sumbu X negatif yaitu F2X, kemudian ke sumbu Y yaitu F2Y ini. Caranya sama, karena sudutnya berada di sini, maka segitiga ini biar mudah kita geser ke kanan, sehingga kita bisa mencari komponen vektor pada F2, yaitu F2X nya adalah sama dengan F2 sin 30. Kita putar ke kanan, maka F2Y nya ini kan berada pada sumbu vertikal, sin 30 derajat sama dengan F2 nya 2 akar 3 dikali dengan sin 30 setengah sama dengan akar 3 Newton. Atau nah di sini 30 derajat, karena ini siku-siku berarti di sini 60 derajat. Jadi kita memakai cos 60 derajat. Nah, ini F2 cos 60 derajat. Hasilnya sama akar 3 Newton. Kemudian kita mencari komponen vektor F2Y. Jadi segitiganya ini kita putar ke kanan. Berarti F2Y nya akan berada di sumbu horizontal, maka kita pakai cos. F2 cos 30, 2 akar 3 dikali setengah akar 3, 2 kali setengah 1, akar 3 kali akar 3 ya 3. Y juga bisa kita cari dengan menggunakan sudutnya ini 60 derajat, tapi kita pakai sin, sehingga hasilnya sama 3 Newton. Selanjutnya adalah kita menjumlahkan komponen di masing-masing sumbu. Kita cari yang pertama adalah komponen vektor pada sumbu X, kita jumlahkan. Sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X,
yaitu 3 akar 3 ditambah min akar 3. Ini tanda min ini menyatakan bahwa F2X ini berada di sumbu X negatif, sehingga 3 akar 3 ditambah min akar 3 sama dengan 2 akar 3 Newton. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan 6 Newton. Baru kita mencari resultan kedua vektor tersebut, yaitu R sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Masukkan nilainya tadi ini 2 akar 3 dan 6 dikuadratkan 2 akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 2 akar 3 kuadrat caranya adalah 2 kuadrat sama dengan 4, akar 3 kuadrat adalah 3, jadi 4 kali 3 12, 6 kuadrat 36, jadi 12 ditambah 36 yaitu akar 48 Newton. Akar 48 ini bisa kita sederhanakan, yaitu akar 16 kali 3, sehingga 16 ini bisa diakarkan. Akar 16 adalah 4, akar 3 nya tetap kita tulis akar 3 Newton. Jadi resultan kedua vektor ini adalah 4 akar 3 Newton. Nah, untuk adik-adik, biar menguasai kemampuannya, saya sudah menyiapkan satu soal untuk menguji kemampuan adik-adik. Nah, di sini saya variasikan, sudutnya ada di sini dan juga ada di sini. Caranya tetap sama adik-adik. Jadi kalau adik-adik sudah menemukan jawabannya, silakan langsung komen di kolom komentarnya. Baik, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk belajar dari rumah.